Amanda! Amanda! Manain lagi tuh perempuan. Mana dia sembunyi kamu, Amanda? Amanda! Makasih Tuhan, Kau telah melindungi hamba-Mu. Jadi, ini mobilnya Arya? Iya, Roy. Kamu ngerasain apa? Kekerasan fisik. Sebenarnya semua pernikahan ini Kak Amanda tuh nggak mau. Arya yang maksa. Dan mama papa juga iya-iya aja. Kalau udah jelas-jelas Mas Arya itu sering banget berbuat kekerasan sama Kak Amanda. Jadi, Amanda dijodohkan sama orang tua kamu? Prewed sama pernikahan ini semua ya bukan kehendaknya Kak Amanda. Kamu tuh kasar banget sih. Belum jadi suami saya aja kamu udah kasar begini. Aku gak mau jadi istri kamu. Amanda! Kalau kamu gak macam-macam sama aku gak akan pernah kasar sama kamu, paham kamu? Aku mau berhenti di sini. Turun, turun. Mas, kamu jangan gila. Udah. Diam. Orang tua kamu tuh sudah setuju kita menikah. Kamu tuh berutang budi sama aku. Roy? Kasihan Amanda. Iya. Kak Amanda juga bisa ngeliatin makhluk-makhluk gaib. Kayak kamu, tapi ya cuma bisa ngeliat doang sih. Aku juga merasakannya sejak pertama kali bertemu. Dia juga udah 2 kali gagal menikah kan? Iya, Roy. Kasian banget waktu itu. Paul cuma tinggal ngitung hari doang. Taunya calon suaminya meninggal. Ya udah. Kalau gitu aku antar kamu ke rumah. Tapi Roy, Kak Amanda gimana? Mas Arya nggak tahu kontrakan kamu kan? Setahu aku sih enggak. Ya udah. Aku anterin kamu pulang ke kontrakan dan Amanda pasti pulang ke kontrakan kamu. Yuk. Oke. Roy, sekali lagi makasih ya. Ya sama-sama. Pokoknya kalau misalnya ada apa-apa, kamu langsung telepon aku aja. Kalau gitu aku jalan ya. Hati-hati. Tias! Kak? Aku boleh nginep di rumah kamu nggak? Aku nggak mau nikah sama Arya. Ya udah, ayo kita masuk yuk, ya. Ini tas sekarang aku bawain. Makasih. Kak, aku ambil minum dulu ya. Aku nggak boleh nikah sama laki-laki ini. Dia datang lagi. Kalian ngapain di sini? Kalian ngapain ngikutin aku? Pergi! 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 Hei, Kak. Udah, Kak, duduk, minum dulu, Kakak. Hei, ini. Kak, kok
mukanya tegang gitu? Aku gak bisa kayak gini, Dias. Aku bisa gila. Aku bisa gila kalau kayak gini. Aku gak mau. Aku bisa gila. Ini gak bisa kayak gini terus. Kak, udah. Aku ambilin minum lagi ya. Gak usah. Aku gak kuat kalau kayak gini. Dias, beneran. Kak, udah tenang. Sekarang kau udah aman di rumah. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Ya, udah. Aku gak mau nikah sama orang itu. Aku beneran gak mau. Kak, kalau emang nikah sama Mas Arya itu cuma bikin kakak susah doang, jangan. Lagi pula Mas Arya itu kan orangnya kasar. Aku gak bisa, aku harus tetap nikahin dia. Papa sama mama udah minta. Dan dia pasti akan ngabisin aku kalau aku gak mau nikah sama dia. Ya udah, kita laporin aja ke polisi, Kak. Gak bisa, dia itu orangnya nekat banget. Kok gak diangkat, Kak? Dari Arya ya? Aku takut sama dia. Aku beneran takut. Aku gak mau sama dia. Dia tuh bikin aku depresi, tau nggak? Dan gara-gara itu, aku jadi bisa ngeliat makhluk halus. Aku nggak kuat, aku nggak mau bisa ngeliat makhluk halus kayak gitu. Aku jadi depresi banget. Aku jadi tambah kayak orang gila, tau nggak? Aku nggak mau nih gara-gara dia, tapi aku nggak tahu caranya gimana. Ya udah, Kak, tenang ya. Nanti aku minta tolong sama Roy. Roy pasti bisa bantu kok. Roy itu siapa ya? Itu yang tadi datang. Dia itu indigo dari lahir. Dia punya indera ketujuh. Ya, Kak ya? Kak? Aku bisa lihat kalau Roy itu punya aura sama energi yang positif juga. Pergi. Kamu ngeliatin apa sih? Kak? Kamu ngapain kesini? Kenapa sih kamu ganggu saya terus? Saya nggak pernah ganggu kamu. Tolong jangan ganggu. Tolong jangan ganggu. Udah, Kak. Udah, kita ke kamar. Yuk. Ya. Ayo, Kak. Amanda pergi meninggalkan Arya dan tinggal di kontrakan Dias. Makhluk-makhluk halus masih mengikutinya dan mengganggu. Amanda menolak takdir karena dia bisa melihat makhluk-makhluk halus. Takdir itu tidak bisa ditolaknya. Ya ampun. Mama papa tahu nggak alamat ini? Ya, tahu lah, Kak. Pasti nanti dia bilang Arya deh. Ya mau nggak mau, Kak. Paling nggak sekarang kita ya bisa main kucing-kucingan dulu sama dia. Kamu lihat nggak? Kamu dengar nggak? Iya, aku denger, Kak. Kamu berani lihat nggak? Ya udah, kakak aja bentar. Hati-hati, Kak. Oke. Gak ada siapa-siapa kok. Aduh, Kak. Kok ada lagi, kamu lihat nggak? Ini memang kenapa jadi horor banget sih, Kak? Ini kayaknya gara-gara kakak deh, mohon maaf ya. Aduh, bentar lagi kakak ngekos aja deh. Apaan sih, Kak? Nggak ada ngekos-ngekos. Kakak di sini aja sama aku. Ya. Ya udah, kamu tidur deh, biar kakak yang bangun dan jaga. Roy. Amanda. Amanda, kamu kenapa, Amanda? Tolongin, Roy. Tolongin.
Tolongin aku, Roy. Astaga, Amanda, muka kamu, siapa yang pukulin kamu? Calon suami aku, Arya. Jadi suami kamu memperlakukan kamu seperti ini? Aku takut, Roy. Harus gimana, Roy? Tolongin aku, Roy. Aku bingung harus gimana. Kamu sudah lapor polisi? Aku gak kuat lagi. Tolongin aku, Roy. Awas! Aku mimpiin Amanda. Apa makna mimpi tadi? Apa Amanda benar-benar membutuhkan pertolongan aku? Roy, kita ketemu di kampus aja ya. Abis itu ntar aku ketemuin kamu sama Mbak Amanda. Oke. Mana kakak kamu? Bukannya sama Mas Arya ya? Kamu gak usah pura-pura nggak tahu ya. Tanya sekali lagi, di mana Amanda? Saya nggak tahu Mas, belum ketemu. Kamu ingat baik-baik ya. Saya ini orang yang paling gak suka dibohongin. Kalau sampai saya tahu kamu bohong sama saya, kamu akan tahu akibatnya. Paham kamu? Mas Arya, Mas nggak usah ngancem-ngancem kayak gitu deh. Sekarang saya makin dukung buat Kak Amanda sama Mas Arya nggak usah nikah. Banyak ngomong ya kamu. Hah? Kurang keras Mas, tampar aja lagi. Mas tuh bener-bener ya, bukan laki-laki tau nggak? Mas itu cuma cowok yang bisa kasar sama perempuan. Apa? Kurang puas? Bawa lagi? Hah? Awas. Muka kamu kenapa? Tadi aku ketemu sama Arya, terus dia nanya Amanda mana. Terus kamu jawab apa? Aku bilang aku nggak tahu. Terus aku ditampar. Dias, aku bisa melihat dan merasakan kalau ini akan sangat buruk seandainya Amanda tetap menikah sama Arya. Iya, Amanda juga ngerasain, tapi dia buat nolak susah banget. Yuk. Aku kenapa jadi ketakutan kayak begini ya? Kalau Arya tahu aku ada di sini, pasti dia jadi kena getahnya. Nomor siapa lagi? Halo? Halo, Amanda. Di mana kamu? Kalau sampai kamu berani nggak nemuin aku akan pencariin papa kamu. Amanda, dengar baik-baik ya. Papa kamu itu punya utang miliaran rupiah sama papa aku. Dan sekarang papa kamu bangkrut, ya? Nggak bisa bayar hutang. Utangnya dan juga bunga-bunganya, paham kamu? Harusnya kamu tuh bersyukur. Aku tuh mau nikahin kamu. Masih banyak kok cewek di luar sana yang mau aku nikahin. Jadi kamu gak usah sok-sokan kecantikan gitu deh. Manda! Manda! Masih putus lagi. Amanda kaget Arya bisa menghubunginya dengan nomor lain. Arya mengancam akan memenjarakan papanya jika Amanda menolak menikah dengannya. Papanya Amanda terlibat utang ke Arya miliaran rupiah. Amanda shock dan stres.
Halo, Dias, kamu udah ada di kampus? Udah, Mbak. Kenapa? Tadi Mas Arya telepon Mbak. Terus dia ngomong apa? Dia itu ngancam, katanya kalau Mbak jauhin dia akan menjarain papa kita. Kok bisa sih dia penjarain papa? Iya, soalnya papa tuh punya hutang miliaran sama dia. Ya udah Mbak, yang tenang, oke? Mbak di rumah aja dulu. Nanti Roy nemuin Mbak, oke? Kenapa? Tadi Mbak Amanda nelpon. Dia bilang Arya neror dia. Neror? Emang dia ancam apa? Katanya dia mau menjarain papa. Emang papa kalian punya hutang ke Arya? Jadi gini Roy, perusahaan papa itu lagi bangkrut, terus dia ngutang. Jadi ujung-ujungnya begini deh. Ya udah, kamu yang tenang ya. Nggak usah cemas. Roy, kamu ada solusinya nggak? Yang pertama kita harus lakukan itu harus tolongin Amanda, karena dia benar-benar depresi berat dan dia dihantui oleh makhluk halus yang berasal dari bangunan klasik itu. Kenapa bisa begitu? Semakin Amanda depresi, itu membuka mata batinnya. Dia semakin banyak melihat dan semakin banyak mendengar. Bentar. Tadi kamu bilang makin banyak yang didengar. Maksudnya apaan? Bisikan-bisikan gaib. Kamu harus mendengar semua perintahku jika kamu ingin selamat. Kamu siapa? Aku Kodam yang menjaga kamu sampai kamu mati. Aku bisa gila. Tidak akan bisa menutupi kedua telinga kamu. Kamu akan mendengar suaraku. Kamu gak usah takut. Amanda bukan hanya dihantui oleh sosok makhluk yang bisa dilihat oleh matanya. Dia mulai dihantui dengan bisikan gaib. Amanda semakin depresi.